Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dari calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Di sini saya akan membawakan rancangan tindakan aksi nyata saya, yakni budaya positif. Berikut adalah tabel rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang. Untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mendorong penerapan disiplin positif kepada murid dalam rangka menciptakan budaya positif. Nah, demikian juga dengan warga sekolah, setiap guru dan tenaga kependidikan, praktisi pendidikan harus memiliki kompetensi standar minimal yang dimiliki pada setiap nilai-nilai kebajikan yang dituju. Oleh karena itu, disiplin positif ini harus ditanamkan dalam pembiasaan di sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah maupun menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan disajikan dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan tujuan aksi nyata yang ingin saya tampilkan yaitu pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. 2, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3, mendorong penerapan disiplin positif kepada murid untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dan keempat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan apapun. Tolak ukur yang akan saya pelajari diantaranya yaitu peserta didik mampu membuat keyakinan kelas, lalu dipasang di dinding kelas yang telah disepakati bersama. Peserta didik menunjukkan perilaku yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Lalu peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara motivasi intrinsik dalam pembelajaran, serta terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang meliputi diantaranya kepala sekolah, dewan guru, peserta didik, dan tenaga pendidikan terkait disiplin positif, yakni keyakinan kelas tanpa belajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Lalu menentukan nilai-nilai kebajikan, menerapkan keyakinan kelas, mempraktekkan segitiga restitusi, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas yang disepakati selanjutnya ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah. Setelah itu menyusun laporan dan dokumentasi. Baik, daya dukung yang dibutuhkan diantaranya peran orang tua di rumah dalam pembiasaan budaya positif, seluruh warga sekolah berkolaborasi dan bekerja sama menjadi teladan dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan budaya positif. Berikut adalah foto dokumen budaya positif yang biasa kami lakukan di sekolah. Positif yang biasa kami lakukan di sekolah. Di antaranya adalah menyambut peserta didik dalam sekolah, yaitu 5S, lalu kegiatan baik itu eskul dan kegiatan belajar mengajar. Baik, inilah aksi nyata yang akan saya bawakan, yakni diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan saya bawakan. Saya Siti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sunteragung 09. Semoga video yang akan saya tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan contoh untuk kita semua sehingga kita dapat menjalankan daripada budaya positif. Sebelum memulai, maka saya mengadakan absensi terlebih dahulu untuk kehadiran yang akan saya jelaskan di video tersebut.
izinkan saya menemani rekan kita, Bu Nur, yang hari ini akan melakukan melaksanakan tugas aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif, ya Bu Nur, betul ya? Ya, baik, nanti kita sama-sama kita dukung, kita bantu apa yang menjadi tugas Bu Nur untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kita. Tak panjang kata, mengingat waktu, saya persilahkan juga untuk memberikan sambutan sepatah dua kata-kata untuk kita semuanya, terutama Bu Nur. Silakan Bu Nur. Terima kasih ini selaku pembawa acara yang sama-sama kita hormati Pak Yosef dan Bu Sri Minarti, teman-teman, ibu bapak guru, wabil khusus ini yang sedang kita nantikan aksi nyatanya yaitu Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat tercinta ini guna akan sama-sama belajar ya, karena teman kita alhamdulillah Bu Nur sudah beberapa kali pendampingan dengan BP. Untuk hari ini Bu Nur Mandiri akan memberikan aksi nyatanya tentang dimensi budaya positif. Alangkah baiknya kita sama-sama memperhatikan kenapa sih budaya positif itu apa saja sih, karena alhamdulillah yang sudah kita dapat jangan berhenti di diri kita sendiri, tapi harus kita demonstrasikan supaya teman-teman yang belum itu tergerak ya, teman-teman yang belum itu ingin mencoba ikut serta menjadi seorang guru penggerak. Saya tidak akan berpanjang-panjang kata, monggo silakan waktu saya serahkan ke Bu Nur untuk mendiseminasikan apa sih budaya positif yang sudah Bu Nur lakukan. Mari teman-teman sama-sama kita saksikan, apabila nanti ada evaluasi, monggo. Itu saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk dukungan dan penguatannya. Baik teman-teman, kita sama-sama akan saksikan, akan ikuti, akan simak, dan mudah-mudahan kita semua juga aktif ya untuk mendukung tugas Bu Nur ini yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Silakan Bu Nur. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Bunda Sugiana, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita walaupun tadi sempat keluar, dan alhamdulillah sudah ada di sini. Terima kasih Bunda. Untuk Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Winarti, Pak Yosef, terima kasih atas supportnya bisa hadir di sini, serta teman-teman semua yang hadir di sini. Dan juga untuk MC terima kasih sudah membantu ya. Dan kita mohon maaf, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan yang pasti, sehat iman, sehat jasmani, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam tema diseminasi budaya positif aksi nyata di modul 1.4 yang akan dipandu oleh saya sendiri, Siti Noraini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sunter Agung 09. Mohon dukungannya. Baik Bapak Ibu, kita harus tetap semangat ya. Tapi tadi mohon maaf, sepertinya tadi belum sempat kita berdoa ya. Berdoa dulu untuk supaya lancar jalan ini. Marilah kita bacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Nah, supaya kita lebih segar, terus sayanya juga bisa lebih agak-agak sedikit rileks. Gimana kalau saya kita ice breathing terlebih dahulu ya? Boleh ya? Ya, biar siang-siang ini kan masa-masa riskan. Masa iya kak. Asik. Ya sedikit berkeringat ya. Nggak apa-apa. Habis makan kita keringat senam sedikit sehingga mengeluarkan energi yang lebih semangat lagi. Baik Bapak Ibu, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran, yakni diantaranya adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk kepada materi selanjutnya, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama ya untuk menjawab. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana? Setuju atau tidak dengan kata yang di nomor 1? Setuju. Setuju? Ada yang bilang tidak? Setuju? Tidak? Oke, untuk Pak Yosef dulu alasannya. Silakan Pak Yosef. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, saya sangat setuju. Cuma dengan catatan dalam bentuk tertulis ya. Artinya ya tidak fisik dan sifatnya mendidik. Misalnya anak itu tidak membuat PR ya, meskipun PR-nya hanya 5 nomor, itu wajib kita ya bukan bahasa sanksi sih, kita beri tindakan disiplin yaitu dengan cara mengerjakan 2 kali. 2 kali. Saya 5 suruh mengerjakan 2 kali lagi. Karena di samping memantapkan materi yang kita berikan, itu nanti akan ada catatan untuk laporan ketika kita berhadapan dengan orang tua murid gitu, bahwa jenis tanda petik pelanggaran yang ringan itu ada buktinya. Jadi tidak hanya berbentuk lisan, tapi harus ada bentuk tertulisnya dan wajib diketahui oleh orang tua. Oke, ya baik, kita kunci jawabannya untuk Pak Yosef. Tadi ada saya mendengar dibilang tidak setuju. Ibu Umi ya? Boleh, silakan Bu Umi. Pak Andra juga tadi ya. Kita Bu Umi aja katanya. Gak usah tegang-tegang, udah biasa. Silakan Ibu Umi. Ya, baik, terima kasih Bu Nur. Kalau kata hukuman, saya tidak setuju. Karena kalau hukuman itu biasanya membuat anak itu menjadi memiliki pengalaman buruk, pengalaman atau trauma gitu ya yang tidak baik. Nah, mungkin lebih tepatnya restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan gitu. Jadi kita mencari masalahnya, kenapa bisa melakukan itu, lalu kita cari solusinya bersama dan anak yang menemukan solusinya gitu. Sebagai contohnya misalnya anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas gitu. Nah itu kita cari tahu kalau tidak mengerjakan. Tapi sebelumnya kita sudah punya kesepakatan dulu ya. Ya kita sudah punya komitmen atau kesepakatan bersama dulu. Apabila tidak mengerjakan tugas atau tidak melaksanakan aturan di sekolah itu, kita ada bukan sanksi tapi kita kembalikan lagi ke kesepakatan tadi gitu. Jadi lebih ke restitusi. Kalau hukuman saya tidak setuju. Gitu, Oke, terima kasih. Baik, untuk Bumi mengatakan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, artinya kurang setuju atau tidak setuju dengan restitusi. Ya nanti ada penjelasannya untuk selanjutnya. Dan untuk Pak Yosef setuju, pasti memiliki alasan tersendiri, betul ya Pak Yosef ya. Luar biasa. Kasih aplaus dong untuk teman-teman kita. Di awal udah mulai bergairah ya untuk berkomunikasi kita. Baik, untuk yang lainnya nggak apa-apa. Masih ada lagi pertanyaan. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, setuju.
Ya, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Ayo dong, nggak apa-apa. Silakan Ibu Eva. Ya, tadi dikatakan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya sangat setuju ya, karena bagaimanapun setiap siswa yang mendapatkan misalnya nilai bagus, kalau kita memberikan apresiasi, memberikan suatu reward ke dia, hadiah, itu dapat menambah motivasi dia untuk semakin belajar lebih giat lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Eva. Berarti hampir semuanya setuju ya? Bagaimana? Ada yang tidak kah? Setuju ya? Setuju dan tidak setuju. Ya, setengah-tengah ini ya. Setuju dan tidak setuju. Berarti ada efeknya ya untuk jawabannya antara setuju dan tidak. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Betul, untuk pemberian hadiah benar dapat meningkatkan prestasi siswa, memotivasi mereka untuk lebih giat belajar atau bahkan melakukan hal yang baik. Tapi kadang ada beberapa siswa belajarnya karena ingin mendapatkan hadiah, gitu. Hanya untuk mendapatkan hadiah. Kalau tidak mendapatkan reward ya sudah gitu. Jadi makanya saya katakan saya setuju dan tidak setuju. Iya. Seperti itu Bu Nur. Oke, baik, terima kasih Bu El dan Ibu Eva atas saat ini ya ucapan atau pendapatnya ya yang telah disampaikan. Kita tetap hargai. Nanti kita akan pelajari setelah pembahasan dari pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Yuk, setuju, Bunda? Ya, Ibu Kepala Sekolah, Bunda, silakan Bunda. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Nah, seperti contoh yang tadi diberikan oleh Bu Umi, seandainya misalnya anak itu terlambat, contohnya ya, kita harus cari tahu dulu kenapa sih dia terlambat, ya. Jadi kita telusuri sebab-sebabnya kenapa dia terlambat, jangan main hukum, gitu ya. Jadi memang seharusnya guru itu harus tahu permasalahan yang dihadapi oleh muridnya sehingga bisa memberikan solusi terbaik agar anak tidak setelah depannya tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, begitu. Iya, oke, baik, terima kasih Bunda. Ada yang mengatakan tidak setuju? Atau kita kunci? Oke, silakan. Silakan Bu Dela. Wah, udah mulai panas nih. Ayo yang lainnya nggak apa-apa. Kita sharing ya, kita sharing di sini. Silakan. Terima kasih Bu Nur. Menurut saya setuju dengan pendapatnya Bunda juga bahwa guru harus memberikan solusi juga untuk muridnya. Tapi di samping itu saya juga tidak setuju karena menurut saya solusi itu bisa kita dapatkan dari murid itu sendiri. Jadi ketika murid itu bermasalah, dia yang melakukan kesalahan, maka dia harus mencari tahu solusinya seperti apa. Karena di awal pasti kita sudah komitmen. Iya, di awal pembelajaran kita sudah komitmen. Ketika dia melanggar, maka dia juga yang harus bisa mencari solusinya dan guru juga harus memberikan pengarahan di situ. Nah, jadi itu menurut saya. Terima kasih. Iya, luar biasa Bunda. Dan tepuk tangan dong untuk semuanya. Untuk Bunda juga, terima kasih untuk semua yang sudah partisipasi, luar biasa. Semua jawabannya luar biasa dan saya apresiasi untuk teman-teman guru di sini. Baik, pertanyaan yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Iya. Monggo. Setuju atau tidak? Pasti antara pro dan kontra nih. Ya, kita di sini berpihaknya kepada siswa, ya. Antara pro dan kontra. Monggo, ini memancing adrenalin kita loh untuk jawab kayaknya setuju, tapi ada yang nggak setuju juga deh, gitu kan? Pasti bergejolak nih, kenapa dan seperti apa. Ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Dipersilakan. Oke, silakan, Ibu cepatkan. Terima kasih. Menurut saya guru berperan sebagai teman bagi murid. Sama seperti yang sebelumnya ada dua sisi Bu. Saya setuju dan tidak setuju. Yang pertama saya setuju guru harus berperan sebagai teman murid dalam batasan-batasan tertentu. Jadi tidak di luar batas atau kebablasan. Jadi murid tetap menghormati atau menghargai kita sebagai guru.
Tapi di sisi lain kita memang harus menjadi teman, karena dengan merasa menjadi teman maka murid akan nyaman, baik dalam belajar maupun dalam menceritakan masalahnya. Cuman yaitu harus dalam batasan yang wajar, jangan kebablasan. Ya seperti itu Bu Nur, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Cepaka. Iya, jangan kebablasan gitu ya. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya, siang-siang tadi sudah SBG dan ada pertanyaan pemantik dan luar biasa semua pada ikut berpartisipasi. Ya, untuk yang di sini, yang kanan, yang kiri, bahkan yang tengah. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Baik, Bapak Ibu silakan untuk melihat slide di atas. Di sini tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, di sini ada bahasa menuntun. Ada bahasa menuntun. Pasti mungkin Bapak Ibu udah gak asing ya dengan kata menuntun. Layaknya seperti kita menuntun anak kalau mau nyebrang, ya gak sih? Nah pasti ada benar yang namanya kasih sayang, agar supaya apa? Melindungi, menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul nggak? Bahkan cara menuntunnya aja tidak bisa dengan sembarangan. Ya, ketika anak kata sendiri, coba saya ingin tahu Bapak Ibu dalam pemikiran Bapak bahasa menuntun itu apa sih? Selain tadi yang sepertinya tadi saya contohkan, ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Iya, silakan Pak Yosef. Kata menuntun, ya, kalau dari bahasa Jawa artinya termasuk bagian dari memapah, ya. Dalam rangka koridor kita biasanya kalau kata menuntun kita antara hubungan fisik, ya, misalnya tangannya kita gandeng, ya, dengan tujuan supaya di anak itu kita tuntun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, sehingga bagian dari pendidikan ini nanti akan tersampaikan ke anak, ya, terutama yang berhubungan dengan akhlak, pengetahuan dan lain sebagainya. Iya, ya. betul Terima sekali. kasih. Ya, terima kasih Pak Yosef, luar biasa ya. Teman-teman, benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yosef, bahwasanya menuntun itu adalah tindakan untuk mengarahkan ya atau membimbing siswa ya menjadi lebih baik dengan cara apa? Dengan cara lembut, dengan cara memperhatikan yang dengan penuh perhatian dan dengan penuh kasih sayang. Jadi kita tidak bisa dengan cara menuntunnya itu dengan cara kasar. Ya pada dasarnya kan anak atau peserta didik kita itu juga kan sama seperti anak kita yang mungkin bukan anak-anak tapi udah seperti melekat di hati kita. Itu bahasa menuntun. Lalu di sini jelas bahwasanya anak-anak agar mereka dapat, petani itu adalah kita, guru, ya. Sedangkan dalam petani itu pasti butuh bibit, betul nggak? Nah, bibit itu adalah siswa. Nah, bagaimana caranya supaya bibit itu menjadi bagus hasilnya? Dengan cara apa? Dengan cara disiram, dipupuk, lalu diapa lagi? Dirawat dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nah, sama halnya seperti kita ibaratnya petani yang bisa merawat dari siswa tersebut menjadi lebih dekat dengan kita. Gitu. Kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Setiap siswa itu memiliki keahliannya masing-masing. Kita menanam jagung, nggak mungkin jagung tersebut bisa menjadi singkong, betul nggak? Nah, kita menanam padi supaya bagus, bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya sebutkan, dirawat, dipupuk, dipelihara dan dikasih air yang baik seperti itu. Tapi kalau seandainya kita rawat dengan baik, maka otomatis akan menghasilkan hasil yang baik. Berbeda kalau kita tidak peduli dengan tanaman kita, apa yang akan terjadi? Hancur ya, rusak tanamannya. Itu diibaratkan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut. Baik, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah. Ya, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah ya Bunda, Bapak Ibu, kita sudah memiliki budaya-budaya positif. Kita setiap hari ada yang namanya penyambutan siswa dengan 5S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita guru-guru menunggu di depan dengan kesepakatan gitu ya Bunda ya, dengan senyuman, dengan penerimaan yang hangat. Yang tadinya kita nggak tahu, mereka mungkin ketika datang ke sekolah nggak dikasih duit, nggak dikasih uang sama orang tuanya, akhirnya apa? Sedih. Tapi kalau melihat gurunya tersenyum dengan ramah, maka anak tersebut akan merasa bahagia. Itu pasti ada dampak yang luar biasa untuk anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah. Lalu kita nggak tahu, mungkin di perjalanan dia kena marah sama orang tua, atau dia nggak ngerjain PR. Wah, aku takut nih kalau aku nggak ngerjain PR, pasti nanti aku akan dihukum. Nah, kata hukum itu akan kembali lagi, ya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membudayakan yang seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu ada lagi pembiasaan yang selalu kita lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan itu semua sudah terbiasa kita lakukan dan teratur. Hanya saja memang tergantung dari kitanya peduli dan tidaknya kepada siswa-siswi kita. Nah, disinilah kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, semua pasti tahu setiap kata-katanya itu memiliki arti. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi setiap kata profil pelajar Pancasila itu pasti memiliki arti. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada konsep utama budaya positif. Mungkin di sini saya akan membahas ada di antara adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, dengan kata paradigma belajar, pasti Bapak Ibu akan memahami, apalagi sekarang kita sudah belajarnya kurikulum merdeka. Betul enggak? Ya, mungkin berbeda dengan yang masa-masa lalu, yang mungkin bisa bilang guru itu momok yang menakutkan. Ya kan? Kalau pengalaman saya pribadi, waktu saya kecil masuk kantor aja nggak berani loh Bapak Ibu, karena bahasanya itu guru itu udah yang benar-benar wow luar biasa gitu kan. Tapi berbeda dengan sekarang, apalagi sekarang udah zamannya gadget. Itu sama guru udah halo ibu, udah merangkul, udah memeluk gitu kan, udah seperti benar-benar teman gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Pasti ada tujuan dan maksud dari semua dari menurut filosofi Ki Aceh Dewantara. Kita harus mengikuti zamannya. Ya, kemarin juga saya sudah bahas tentang kembali kita mengikuti zamannya. Saat ini adalah zamannya gadget. Nah, kita tugasnya adalah mengarahkan, menuntun seperti itu. Ya. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Agar apa? Agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Setiap kata siswa mampu berpikir, berarti dia bisa mencari solusi. Solusi apa yang telah dia lakukan? Solusinya apa yang dia pernah perbuat, baik itu yang baik ataupun yang tidak sama sekali. Lalu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mengeluarkan aspirasi. Sekarang pembelajaran kita tidak bisa. Ketika anak menjawab, kita tidak bisa, kamu salah. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita memberikan pertanyaan, itu nggak benar, itu bikin membuat siswa tersebut menjadi down dalam berargumentasi.
jawaban sebagus atau dia mengulang kembali tetap harus kita hargai. Agar apa? Merdeka mengungkapkan apa yang dia rasakan. Walaupun mungkin agak nyambung, kita lah tugasnya untuk mengarahkannya. Ada step-stepnya seperti itu. Lanjut, mandiri. Ya, dari kata mandiri semua pasti tahu dan paham. Dia harus bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, mungkin kata mandirinya itu tanpa bantuan orang lain dengan sesuai usianya masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Lalu bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan harus berani mempertanggungjawabkan dari segi masalahnya. Ya, gimana Bapak Ibu, sepakat ya? Dan terakhir adalah disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru sangat-sangat dituntut tidak hanya mengajar saja di dalam kelas, tapi kita harus peduli dengan lingkungan sekolah. Saya merasakannya luar biasa. Kita harus peduli. Maaf ya Bapak Ibu, terkadang nih ketika kita turun dari tangga, mungkin semua apa yang pernah disampaikan Bunda itu berasa banget sama saya. Ketika kita datang turun ataupun naik dari tangga, melihat siswa, melihat anak murid kita tidak menggunakan pakaian rapi, kalau Bapak Ibu merasa peka hatinya, pasti akan langsung menegur. Pakaian kamu gak rapi nak, coba masukin ke dalam celananya atau roknya. Kalau sekiranya jilbabnya, contoh yang mengsok kanan kiri, kita juga punya hak untuk membantu siswa tersebut untuk bisa lebih baik, lebih rapi. Dengan cara apa? Ayo dong, bajunya kayaknya agak-agak sedikit kotor, kena coret-coret. Nanti besok dicuci biar lebih rapi lagi ya, ditambah cantik. Ada kata-kata yang memotivasi dia. Oh iya Bu Guru, nanti insya Allah aku akan lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, jadi semua itu dari kontrolnya kita sebagai guru terhadap siswa, peduli kita, gitu ya, dalam lingkungan, baik itu di pembelajaran kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada tulisan. Saya menginginkan dan mengharapkan Bapak Ibu berhadapan dengan teman, dua pasang dengan pasangan. Membayangkan di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Boleh sambil dibaca. Ayo Pak Yosef sama siapa temennya? Bunda sama Bu Win. Ayo sama siapa? Susi, siapa yang A, siapa yang B? Yang A tugasnya adalah membayangkan. Boleh sambil merem. Membayangkan bahwa dia memegang sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, yang sangat berharga, yang benda itu tidak boleh ada yang memiliki. Ya, seperti itu. Dan coba bayangkan juga menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan. Dan juga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Yuk silakan Bapak Ibu sambil merem untuk tugasannya. Ya, dan tugasnya adalah menggoda, merayu. Bisa dengan cara memberikan hadiah, bisa dengan cara menghardik, mengintimidasi. Silakan. Ayo berhadapan. Bisa nggak? Pakai telepati. Pakai telepati. Maksudnya, ketika Bapak Ibu memiliki sesuatu, Bapak Ibu punya prinsip nggak sih? Punya keyakinan nggak sih? Bahwasanya apa yang Bapak inginkan, prinsip yang Bapak Ibu inginkan, itu jangan sampai tergoyahkan dengan teman, walaupun itu teman seangkat apapun. Ini loh aku, jangan tergoda. Contoh sedang mengerjakan sesuatu, kau sok rajin, biar apa tuh rajin-rajin? Kan sedang menggoda. Yang poin B-nya teman, ya, teman B-nya menggoda, bisa dengan rayuan, bisa dengan hadiah, bahkan bisa dengan cacian, intimidasi. Itu kan artinya apa? Menggoda kita, gitu loh. Nah, Bapak Ibu mau yang mana posisinya di situ ya? Untuk bahas saya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Gak usah. Oke, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita masuk ke perubahannya. Maksud daripada perubahan paradigma teori
sebagai kontrol. Ilusi kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itulah arti daripada yang saya contohkan. Itu adalah ilusi. Bagaimana cara kita mempertahankan apa yang kita harapkan dan apa yang kita punya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, baik, di sini kita masuk ke disiplin positif. Apa sih makna daripada disiplin? Arobin tahu nggak bahasa daripada disiplin? Disiplin. Ayo silakan untuk menjawab. Ini gampang. Ya silakan. Makna dari disiplin ke sekolah atau kerja ya kita juga harus tepat waktu, terus disiplin untuk berpakaian. Ya, pokoknya disiplin untuk bekerja, itulah makna dari disiplin yang saya ketahui. Oke, baik Pak Robin, tepuk tangan dong buat Pak Robin. Ada lagi yang ingin menambahkan dari kata disiplin? Miss Nurul nih, silakan Miss. Menurut Miss Nurul apa? Arti disiplin menurut saya yaitu adalah bergerak sesuai aturan. Bergerak sesuai aturan, menaati segala aturan, dan jika lalai atau melanggar akan dikenakan sanksi. Oke, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ini kata-katanya udah penuh dengan arti, ya kan? Yang namanya disiplin itu pastinya kita kata Pak Robin datang tepat waktu, itu juga termasuk benar, ya kan? Bertanggung jawab itu contoh luar biasa Pak Robin, nggak apa-apa. Dan menyimpulkan langsung untuk Miss Nurul. Baik, kita akan masuk dari kata makna disiplin. Ya, berasal dari bahasa Latin, yaitu tutup usia. Tidak ada kata berhenti dari kata belajar. Saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak, kalian belajar itu tidak mesti di sekolah, tidak mesti di kelas. Kalian sedang bermain saja, itu sudah pasti belajar. Kalian sedang ngobrol sama teman kamu, bertukar pikiran, itu juga udah belajar. Seperti itu, ya. Jadi belajar itu tidak mesti harus di sekolah. Dimanapun kamu berada, disitulah kamu belajar, ambil dari pelajaran yang ada di sekitar kalian. Sering sekali saya menyampaikan seperti itu. Lalu makna dasar dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, pasti memiliki tujuan bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, pasti kita akan lebih mendisiplinkan diri kita. Contoh hal, kita menginginkan sesuatu apa yang kita inginkan. Wah, bagaimana nih? Saya aja Bapak Ibu, tugasnya banyak, saya catat di kertas. Apa nih ya? Besok ngerjain apa ya? Ini apa ya? Supaya apa? Nggak kelupaan. Itu dari disiplin juga, disiplin untuk diri sendiri. Seperti itu, kadang manusia suka lupa ya, Bapak Ibu. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada sampai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada siswa. Baik, tadi ada pertanyaan pemantik. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, dari pertanyaan pemantik tersebut, motivasi perilaku manusia. Sedikit kita akan mengulas tentang motivasi. Yang namanya motivasi itu kan keinginan apa yang ada di dalam diri kita.
Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ada bahasa seperti itu. Nah, itu masuk kepada motivasi eksternal. Motivasi yang ada di luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga masuk kepada motivasi eksternal. Nah, selanjutnya untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Itu datangnya dari diri sendiri, yakin ke diri sendiri, bukan karena harapan tujuan dari luar. Seperti itu. Contoh, Bapak Ibu kan mau datang nih ke sekolah mengajar, pasti kan ada sifat disiplinnya dong. Jangan karena buru-buru, aduh takut telat gitu kan. Iya, karena absen. Ya, takut dipotong, tapi mayoritas begitu ya. Ya, datang. Ya itu dari eksternal, ada tekanan-tekanan dari instansi. Gitu loh. Dari instansi, datang buru-buru, ya kan absen. Lega gitu kan. Nah, itu yang sangat-sangat tidak diharapkan. Harusnya dari internal. Dengan tujuan apa? Mendisiplinkan diri sendiri. Apa tujuannya dari sana? Aku ingin jadi contoh buat anak-anak aku, anak murid aku terutama. Ya, maunya kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang memang kondisi di jalan suka tidak mendukung. Tapi itu bukan suatu alasan. Ya, bukan suatu alasan. Karena apa? Karena kita tahu, wah jalanannya jauh, macet. Bagaimana ya caranya supaya aku tidak datang pas tepat waktu gitu kan? Wah, bagaimana nih dipotong nih berbulan-bulan? Bagaimana contoh untuk siswanya melihat Bapak ini telat mulu, kita sudah datang tepat waktu, dan itu yang sangat tidak diharapkan. Ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar, kita bisa merubah diri, sama-sama mendisiplinkan diri kita sendiri. Seperti itu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, sepakat. Bismillah ya. Kita akan lanjutkan. Ya, merdeka. Bahasa merdeka itu luas banget. Ya nggak sih? Luas dan banyak arti. Ya, dengan kata merdeka itu luas dan banyak arti. Wah, aku kan merdeka. Indonesia dan mereka termasuk anak-anak. Ini kan kurikulum merdeka, Bu. Masa saya harus duduk manis dengerin ibu? Mana kreativitasnya, Bu? Aku menonton, bosan. Ada yang seperti itu. Gitu loh. Dan kita sebagai guru harus bisa memiliki gaya-gaya tersendiri yang bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih termotivasi. Seperti itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari kata merdeka, jujur, pasti Bapak Ibu punya planning dalam setiap pembelajaran. Tiap tahun kan kita punya siswa berbeda-beda, betul nggak sih? Ya, berbeda. Nah, tahun ini mungkin kita sudah mengenal setiap siswanya, karakter si A, si B, si C. Kita udah mengenal. Akan tetapi akan berbeda lagi nanti tahun depan. Kayak saya belajar pengalaman. Siswa-siswa saya untuk saat ini saya pegang, alhamdulillah, ya, itu takut kalau suruh maju. Gak berani. Ayo maju. Mungkin Bunda udah pernah lihat langsung. Ayo mau nanya, diem aja. Ya, mungkin yang pernah ngajar tahu gitu. Aku punya strategi nih. Dan itu sampai manfaat sekali. Alhamdulillah gitu ya. Setelah saya ikut calon guru penggerak, saya banyak belajar. Jadi kita masuk ke calon guru penggerak itu jangan berharap macam-macam. Anggap itu adalah bonus. Kalaupun ada apa-apa, tapi kita cari ilmunya. Wow, luar biasa banget. Dan sangat berdampak untuk saya pribadi terutama. Gak usah senyum-senyum Pak Andra. Ya, luar biasa pokoknya. Saya ngalamin langsung.
ilmunya sangat bermanfaat. Nah inilah kita kan saling berbagi, sharing ya jadinya gitu. Nah akhirnya apa? Oh iya, ternyata ada strategi yang luar biasa. Apa? Saya bikin dengan cara literasi, membuat siswa-siswi saya antusias sekali dengan program yang saya buat di dalam kelas untuk sementara ini. Jadi luar biasa pokoknya Bapak Ibu untuk ilmunya, dan terutama kita mau merubah diri kita sendiri, berpihak kepada siswa. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Setuju ya? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti anak didik kita. Dia punya gambaran apa dia yang akan dia inginkan. Dia punya cita-cita apa yang dia inginkan. Kita tidak bisa memaksakan, kamu harus jadi guru, kamu jadi polisi. Bahkan orang tua pun juga tidak punya hak untuk memaksa. Ya, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama, cinta kasih. Rasa memiliki dan dimiliki. Ayo, Bapak Ibu, ini akan ada contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Kita tahu yang bertahan hidup bagaimana? Makan, pakaian, lalu tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu untuk bertahan hidup. Oke? Lalu selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan akan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini poin-poinnya. Dan lalu kebebasan. Kebebasan itu berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan. Nah ini banyak anak-anak banyak senang ya. Lebih dominannya pengennya datang sekolah senang gitu ya, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya Bapak Ibu ya, di sini ada soal kasus. Saya pengen Pak Andra bacain, boleh ya? Di kelas bernama Afriansa, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Afriansa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi, baik, ini adalah contoh kasus. Bapak Ibu bisa baca ya. Kita akan memecah kasus nih. Yang Ibu Ulfa ini guru kelas 3 di SD Negeri Badau. Bingung nih cara menghadapi si Afriansa yang datang mengeluh, selalu mengeluh meminta bekal makan teman-temannya. Jadi nggak usah di kasus ini. Kenyataannya juga memang banyak. Teman Afriansa jadi perhatian Afriansa. Berarti apa? Rasa sayang, ingin diperhatikan, memiliki dan saling saling ingin memiliki. Lalu dia merasa hebat karena temannya menjadi takut. Wow. Dan memenuhi keinginannya itu adalah power. Ya, kekuatan. Selanjutnya Afriansa merasa bosan dengan bekal. Dari bekal yang dibawain oleh orang tuanya, karena selalu bekalnya yang sama. Ada titik bosan ternyata ya. Nah itu namanya kebebasan. Dan yang terakhir, Afriansa hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal gitu, yang marah. Dia merasa fun, bahagia melihat temannya meluapkan kemarahannya. Kita akan lanjut lagi ya. Nah, mari berlatih. Kita jawab ya. Hukuman atau konsekuensi. 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke? Apa? Hukuman. Kita kunci ya. Baik. Yang kedua, membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya. Konsekuensi. Oke, kita kunci. Murid diminta push up
karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Anak mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita kunci. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kita kunci ya, ingetin ya. Lalu selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Karena jawabannya. Yang pertama tadi hukuman. Oke ya, deal ya. Sama berarti. Lalu konsekuensi. Yang ketiga hukuman, sama enggak? Sama. Minta semua kasih aplaus dong untuk semuanya. Luar biasa. Berarti sudah tahu ya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kemarin Ibu siapa ya? Bu Ros ya sudah menjelaskan. Jadi boleh memberikan hukuman sesuai dengan pelajarannya. Kayak memang dia olahraga ya berarti boleh dia datang telat, hukumannya mengelilingi lapangan. Jadi sesuai dengan apa yang dia pelajari. Oke, baik. Ya, posisi kontrol guru, penghukum, teman, rasa bersalah, pemantau dan manajer. Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Teman, lalu apa lagi? Manajer. Mau jadi manajer. Pak ya, Saiful apa? Teman. Pemantau. Teman aja deh. Teman aja. Ibu Lin? Ibu Lin? Manajer aja katanya. Lalu Ibu Cepaka? Teman. Yang lainnya? Oke, boleh memilih silakan ya. Nah, Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah yang biasa kita lakukan setiap awal. Saya rasa semua pernah ada ya. Hanya kadang suka nggak didokumentasikan. Saya melakukannya tapi tidak didokumentasikan. Sekarang mah kita eksis Bapak Ibu dokumentasi semua baik video maupun foto. Untuk apa ya? Untuk seperti ini. Kalau seandainya ada tugas-tugas maka kita ada bukti. Ya. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, sekolah kita. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid melalui diskusi. Ya, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan yang bersifat universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan panjang-panjang, Bapak Ibu. Yang penting kita mengeluarkan anak-anak dengan apa ya? Dengan bahasanya dia. Contoh, kalau ke toilet harus izin, dicatat sama dia. Lalu kalau misalnya ingin mau bertanya, tunjuk tangan, dicatat. Dan itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita jalani. Kenapa? Fungsinya untuk apa? Nanti berfungsi ketika dia melakukan kesalahan, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester. Gitu. Jadi jangan asal bikin-bikin aja tapi tidak ada fungsinya. Sayang Bapak Ibu. Dipakai dan digunakan seperti itu. Lanjut. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif dan selanjutnya. Oke, selalu kita lanjut ya. Ternyata, nah ini berfungsi ternyata saya pakai untuk laporan ke tugas saya. Dan ini saya abadikan. Biar nggak hilang ya saya masukin ke TikTok. Kan sesuai dengan zamannya.
seperti itu. Anak-anak senang kalau melihat ada dia di sosial medianya, media saya terutama. Ya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kegiatan-kegiatan di dalam kelas saya membuat kesepakatan. Di atas adalah awal saya mau memulai pembuatan keyakinan kelas, penjelasan segala macam, lalu mereka menempel apa yang dia inginkan untuk ke depan selama setahun menjadi lebih tertib di dalam kelas. Terutama kalau saya lebih meyakinkan kebersihan. Buat saya kelas itu ibarat rumah atau kamar kalian. Kalau kelasnya berantakan pasti nggak akan merasa nyaman. Betul ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini yang terakhir. Akhir ya. Nah apa itu segitiga restitusi? Tadi iya, sinnya udah hilang. Hilangnya di sini tuh. Ya kan? Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Umi. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ternyata di pembelajaran saya yang saya alami saat ini, saya tahu semua Bapak Ibu sudah luar biasa. Saya sampai begini ya, di dalam hati. Oh, ternyata apa yang saya kasus yang selama ini saya hadapi itu namanya segitiga restitusi. Dengan apa? Yang pertama, kita harus mendengarkan permasalahannya. Mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan? Contoh, datang telat. Itu kita harus tanyakan dulu apa alasannya. Gitu kan, dengan pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah telat, tapi harus bisa merubahnya. Jadi kita memposisikan dia bukan salah satu orang yang melakukan kesalahan, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lalu setelah itu kita validasi. Gitu, validasi dengan cara apa? Siswa mencari, menjawab apa yang harus dia lakukan dari kesalahan yang dia lakukan. Jangan kita yang menjawab. Kamu biarkan siswa yang bicara. Terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak telat lagi? Gitu kan? Oh iya Bu, berarti saya harus tidurnya lebih cepat Bu. Oh saya tidak boleh banyak main game. Oh saya bermainnya jangan terlalu malam-malam. Itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Nah, sudah memvalidasi masalah, kita langsung lanjut masuk kepada keyakinan kelas. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Kamu ingat gak apa itu keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dari awal? Ya Bu, tidak boleh datang telat. Ya, seperti itu. Tidak boleh datang telat karena itu pasti ada konsekuensinya. Betul sekali. Jadi itu ada prosesnya. Setelah saya mempelajari, oh iya ya, ternyata itu namanya segitiga restitusi. Saya rasa Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu, menghadapi siswa yang seperti itu. Dan luar biasanya saya rasa Bapak Ibu guru juga tidak ada yang seperti zaman dulu. Wah kamu tuh gak bisa, berdiri di depan, angkat kaki kamu, cewek kuping kamu. Saya pernah sih begitu. Waktu SD, iya gak apa-apa gitu kan, cewek. Tapi sekarang udah tidak bisa seperti itu. Ya, oke baik Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini yang tadi saya bicarakan tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu ini penting banget loh. Saya ini pertama nih, jujur mas saya ini kalau yang udah GP mah udah ya Kak Damar sudah tahu ya Kak Damar, Bu Umi gitu ya. Kalau saya pribadi ya, saya baru tahu dengan kata segitiga restitusi. Dan saya rasa mungkin teman-teman yang udah sering hadir di acara guru penggerak sudah tahu banget. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang tadi saya sebutkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, itu yang namanya menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya ketika lagi anak berantem, ya kan, wah konjong, dia pasti punya alasan. Nggak asal konjong aja gitu kan, pasti dia punya alasan. Lalu, adakah saya yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cari solusi. Ini namanya validasi tindakan yang salah.
Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Cari solusi, dia yang menjawab, maka kita bersalaman untuk bisa lebih baik lagi. Kita hanya mengarahkan saja sebagai pendidik. Gitu. Dia yang akan menjawab, oh saya seperti ini, saya harusnya begini. Nah itu ya Bapak Ibu. Ya, diluruskan lagi, silakan Pak Jamal, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda, Pak Buwing, Pak Yasir, Bapak Ibu guru semua. Izin Bu Nur ya. Bu Nur tadi sudah menjelaskan ya tentang segitiga institusi ini ya. Jadi di mana di sini siswa itu sekarang itu tidak boleh menghukum ya, hukum siswa. Ya, jadi kita menyadarkan siswa, yaitu seperti apa tadi Bu Nur jelaskan, yaitu siswa itu kiranya itu mengerti apa kesalahannya dia. Pertama itu, terus kedua kita menstabilkan identitas ya, jadi jangan sampai membuat anak itu merasa bersalah karena telah melakukan sebuah kesalahan itu tadi, seperti itu. Jadi supaya anak itu tidak trauma tadi ya benar ya katakan ya. Jadi seperti itu. Lalu alasan ya kenapa kamu melakukan hal tersebut, tentu saja jika kita tanyakan alasan, pasti setiap siswa itu mempunyai alasan-alasan tertentu ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi seperti itu. Lalu kita ajarkan dia untuk mencari solusi. Ya, jadi dia punya masalah, dia harus bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi oh saya punya masalah seperti ini. Jadi solusinya itu seperti apa supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Jadi seperti itu. Jadi siswa itu bukan masalahnya itu bukan dipecahkan oleh kita sebagai guru, tapi siswa sendiri yang memahami dan memecahkan masalahnya itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Benar apa kata Ibu Nur jelaskan tadi tentang restitusi. Memang kata ini hal baru, tapi tindakan sebetulnya tindakan sudah kita lakukan selama ini di dalam kelas. Ya, contohnya tadi anak terlambat, itu kan melakukan kesalahan yang pertama. Salahnya apa? Terlambat. Lalu kita pendekatan, mengapa kamu terlambat? Temukan masalahnya. Nah, kalau kamu hari ini terlambat, berarti apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat? Misalkan saya bangun kesiangan Bu, karena tidurnya terlalu malam. Kita pancing, jadi apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat? Untuk membuat restitusi, itu ada di YouTube kanal saya, sudah di-share. Tapi mungkin ada yang lebih bagus lagi dari video pemerintah, yang mungkin di PMM juga sudah ada videonya banyak. Sudah masuk ke tahap restitusi, ya. Kita akan lanjutkan. Nah, ini tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, saya minta Bapak Ibu, tadi saya dari awal sampai akhir, ya, awal sampai akhir sudah memberikan materi. Mohon maaf jika banyak kekurangan, tapi di sini saya boleh ya meminta umpan balik dari Bapak Ibu untuk mengungkapkan apa sih yang dibahas tadi. Boleh saya meminta siapa? Buin ya, silakan. Ini adalah umpan balik dari teman sejawat yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Winarti dan juga teman sejawat Bapak Saiful. Ya, untuk hari ini umpan balik yang Bu Nur lakukan dan materinya ya. Baik, materinya cukup banyak, saya bilang banyak ya. Itu pasti kita sebagai guru sudah kita terima semuanya.
Betul. Dan kita mendapat penghargaan penambahan kaki dari gubernur. Tinggal kita bagaimana mempraktekannya di kelas masing-masing. Bagaimana kita memperlakukannya kepada anak didik kita. Seperti yang sudah tadi teman-teman sampaikan, pengalaman-pengalamannya di kelas, mungkin itu bisa menjadi tambahan ilmu kita, tambahan masukan kita dalam menghadapi masalah anak-anak. Kita harus mencari apa permasalahannya, kita sepakati apa yang harus dilakukan sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan kesepakatan bersama anak-anak tersebut dan mereka mempunyai kesadaran untuk melakukannya lebih baik lagi. Itu saja pembelajaran dari saya ya, Bunur dan hebat, sukses, lancar untuk CGP-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya minta 2 orang ya. Udah, siapa? Sekarang udah milih siapapun. Teman sejawat. Siapa yang mau? Pak Ibu. Asik. Saya izin video ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Ini dari sekian materi yang saya terima tadi, mulai dari budaya positif dan paradigma dan kebutuhan-kebutuhan pokok dasar manusia. Ini lebih ke manusia ya, karena dulu saya sempat ikut yang Pak Damar sampaikan itu ya, Pak Damar ya, ada kebutuhan pokok itu manusia ya udah terbiasa kita lakukan. Namun kebutuhan pokok terhadap siswa itu belum kita memperhatikannya. Nah, kita kembali ke materi yang pertama, yaitu adalah budaya positif ya. Nanti mungkin apa yang saya sampaikan nanti akan kembali pada yang disampaikan tentang apa makna merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Betul. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terbebas dari apa tadi itu perintah, namun upaya untuk memerintahkan kita sendiri. Nah, budaya positif yang kita ketahui selama ini di lingkungan sekolah kita yang mungkin ya tiap hari kita lakukan, yaitu adalah menyambut siswa-siswa kita dengan baik, ramah. Saya sampaikan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Waktu sudah menunjukkan sepertinya. Intinya berarti Pak Saiful menyimak dari awal sampai akhir ya. Dan semua teman-teman yang lain juga sama menyimak, luar biasa. Terima kasih ya atas supportnya kepada teman-teman semua. Untuk yang tadi saya sudah sampaikan, yang tadi kan bilang paradigma. Tadi saya sudah bilang kita kan hanya tugasnya mengajar ya. Intinya mengingatkan, menasihati, menuntun. Tadi kan yang digarisbawahi menuntun. Untuk kapan dia berubah kita biarkan waktu yang menentukan. Yang pasti tugas kita adalah mengingatkan, menuntun siswa tersebut. Mau berubahnya nanti dia ketika SMP mungkin, ketika SMA, tapi anak kita pasti tidak akan lupa sama kita. Kita di sini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan karena waktu sudah menunjukkan sudah jam 3. Bapak Ibu, salam guru penggerak. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sudah mau menyempatkan hadir dan mau mendengarkan diseminasi, mengikuti tugas saya di aksi nyata. Saya sedikit boleh pantun ya, nyontek dulu deh. Mentari senja, tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya, kadang dosa sendiri nggak baca ya, mohon maaf. Bapak Ibu saya minta dokumentasi ya, dokumentasi ya. Kalau udah begini saya ketawa-tawa aja deh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan guru bergerak Indonesia maju. Wow, luar biasa. Yuk kita foto dulu ya teman-teman, biar enak absen. Boleh dulu. Bergerak. Ayo, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap bergerak.
Berikut adalah aksi nyata saya yang sudah saya diseminasikan kepada seluruh Dewan Guru dan atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman guru dan juga siswa dari kelas 5C tahun ajaran 2023-2024. Dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.